Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Arsa Ahmad Channel. Di video kali ini aku seperti biasa aku mau membahas seputar warung, guys. Nah, di sini aku mau bahas tahapan-tahapan apa aja yang dibutuhkan sebelum membuka usaha warung. Selain modal ya, guys. Itu modal ya emang nomor satu modal. Hanya saja sebenarnya kalau modal itu nggak harus gede dulu, tapi kalian juga harus punya strategi. Yang aku rasain ya selama 1 tahun ini, aku juga masih belajar sebenarnya. Cuman yuk sama-sama aja belajar, kita sama-sama membangun, merintis usaha kita bersama-sama. Kita sharing aja sebenarnya. Nah, buat teman-teman nih yang baru memulai usaha sama kayak aku yang pengennya sih grosiran, cuman ternyata semi grosir aja belum nyampe, ya masih warung kecil-kecilan. Cuman di sini aku akan membagikan pengalaman aku selama ini nih ya. Jadi ternyata emang bener bukan cuma modal aja. Misalkan nih cerita aja, modal aku tuh awal-awal berapa juta ya, aku nggak tahu, aku lupa maksudnya. Ternyata itu tuh aku ngerasa nggak cukup, yang ada malah habis. Ternyata itu karena aku kurang strategi, kurang banyak kalah pokoknya. Dan di sini aku akan bahas, oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu, lalu aku akan jelaskan. Nah guys, yang pertama itu adalah tempatnya harus strategi, harus yang terjangkau oleh banyak orang. Liliwateun lamun cek eta namanya tidak tuh nyampe tidak tuh deket gitu tanya. Misalkan deket sekolah atau deket pasar, kayak yang deket rame-rame gitu. Tapi kalau misalkan usahain kalau misalkan mau beli tempat, jangan yang kayak deket warung grosiran lagi gitu, soalnya nanti susah gitu ya. Tapi terserah sih, karena dari milik mah nggak ada yang tahu ya, miliknya udah diatur sama Allah. Cuman kalau bisa pilih tempat, pilih lagi tempat gitu. Kalau untuk modalnya itu sebenarnya jangan maksain harus gede dulu, tapi harus pinter-pinter dulu memilih barang yang emang kalian butuhin. Karena selama setahun ini ya aku belajar tentang warung, ternyata kalau sebenarnya modal itu penting. Cuman kalau misalkan kita nggak bisa ngelola barangnya juga, modalnya itu malah habis gitu. Yang ada malah pengennya tuh nambah modal aja terus gitu, kayak gitu. Kemudian yang kedua setelah tempat adalah perlengkapan warung. Misalkan seperti etalase, kulkas. Kalau misalkan buat tempat es krim biasanya tuh ada sales gitu guys yang nawarin. Nanti juga lama-kelamaan bakalan banyak ada sales yang masuk ke warung kita buat nawarin produk-produk mereka. Jadi harga-harganya tuh bisa lebih murah daripada kalian beli sendiri ke tempat yang biasa kalian beli gitu. Nah selanjutnya itu rak-rak, tapi sebenarnya itu mah bisa menyusul ya, karena yang paling penting itu adalah isinya gitu, maksudnya barang yang akan kita jual. Jadi sedikit-sedikit aja kalau misalkan soalnya kan mahal ya etalase kalau kayak gitu. Yang penting kalau misalkan mau beli etalase satu aja etalase dulu, terus rak satu dulu gitu. Yang penting penuh, nanti kalau mau mending bikin sendiri gitu aja untuk sementara. Nanti kedepannya bisa beli yang lebih bagus gitu. Tapi kalau kalian punya modal lebih gede sih, mungkin sebaiknya ya beli aja biar lebih pantas lah macet namanya, lebih cocok gitu. Nah ini juga aku baru beli kemarin, etalase yang ini baru bisa beli ini, alhamdulillah. Sebelumnya aku pakai etalase yang bekas warung HP. Dulu kan jualan kayak HP, terus bengkel HP gitu, cuman gak dilanjutin soalnya
nggak tahu deh, nggak tahu kenapa, terus dipakai aja gitu. Nah itu perlengkapannya. Kemudian yang paling penting adalah barang yang akan kita jual. Apa sih barang yang paling penting, yang paling harus ada gitu loh. Yang pertama itu dari perlengkapan ibu-ibu dulu. Pastinya ibu-ibu tuh sering belanja, yaitu sembako, kayak minyak, minyak, beras, terus sabun juga, terus apa ya, bawang-bawangan gitu. Kalau yang paling penting sih itu. Terus sabun mandi, sabun cuci piring, odol, sampo, itu keperluan ibu-ibu ya. Kemudian yang kayak masako, roiko, bumbu-bumbu masakan maksudnya, itu dulu aja. Kemudian yang paling sering habis adalah perlengkapan bapak-bapak juga yaitu rokok. Itu rokok tuh sering banget habis. Sekarang harga rokok semakin naik, tapi bapak-bapak semakin cepat habis. Rokoknya itu lumayan cepet juga muternya, soalnya rokok itu setiap hari ya dihisap gitu. Dan bapak-bapak tuh kalau nggak rokok, nggak kopi itu nggak bisa. Jadi itu harus ada rokok dan kopi. Nah kalau misalkan mau beli harus sabun apa, harus beli rokok apa, kira-kira kamu lebih sering pakai sabun apa dulu, kayak ke diri sendiri dulu. Terus tetangga kalau misalkan kalian belanja kan suka kelihatan gitu, misalkan ataupun tanya suka beli apa misalkan, yang deket-deket aja dulu gitu di sekeliling kalian. Nanti lama-lama juga kalian misalkan sok ada yang nanya, misalkan teh ada close up misalkan, terus di kalian teh nggak ada, jangan bilang nggak ada, tapi bilangnya habis gitu. Jadinya teh nanti dia teh balik lagi. Kalau misalkan dibilangnya nggak ada, nanti teh dia teh malah nggak balik lagi, dan soalnya nggak ada lah di situ mah, nanti aja belinya di tempat yang lain gitu. Nah setelah itu terus obat-obatan juga ya guys. Obat-obatan yang paling sering dibeli itu kayak, maaf ya aku nyebut merek, kayak Paramed, Oskadon, ya kayak begitu, harus ada. Nah selanjutnya itu yang perlengkapan anak-anak. Kalau anak-anak biasanya tuh jajanannya kayak jajanan yang berhadiah misalkan, itu lebih menarik. Terus kayak basoka, apa sih basoka ya kalau bahasa Indonesianya. Terus kalau untuk bedak, kalau untuk mandinya sabun mandi kayak Kodomo yang kayak gitu. Terus sikat gigi. Terus juga sediain mie-mian kayak mie kuah, mie goreng, lalu dog gitu. Sebenarnya sih awal-awalnya kayak gitu aja dulu kalau misalkan mau dari yang sedikit. Tapi kalau misalkan mau karena modalnya gede nih, yuk aja langsung aja beliin semuanya ke barang-barang apa sih namanya, yang dibutuhkan gitu, yang kira dibutuhkan. Ataupun misalkan kalian nih lihat dulu contoh di tempat jualan orang gitu, misalkan ada ini, terus kalian juga contoh di tempat kalian jualan gitulah, sering-sering mencontoh, nggak apa-apa lah gitu guys. Aku sebenarnya bingung ya mau ceritainnya dari mana. Kalian boleh komen di bawah, misalkan kalian mau tanya sebenarnya barang-barang yang mau
merek-merek yang paling laris misalkan, atau apalah, kalian boleh komen aja dulu di bawah biar nanti tuh aku jelasinnya tuh satu apa namanya tuh, satu pembahasan gitu, jadinya tuh gak kemana-mana. Kalau begini tuh kadang-kadang aku suka seliberan kemana naik gitu guys ya. Mungkin itu aja kali ya video aku dari video aku kali ini. Mungkin bakalan ada banyak pertanyaan setelah ini. Mudah-mudahan kalian boleh komen di bawah di kolom komentar, atau kalau misalkan kalian mau kalian boleh DM di Instagram aku @nurnuraini_16 ya. Jadi maksudnya bisa langsung kebaca, dijawab. Kadang-kadang kalau di YouTube aku jarang buka gitu, tapi kalau di IG aku sering buka gitu. Oke guys, mungkin itu aja ya video dari aku. Jangan lupa ya di komen biar nanti ada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.